Anggaran tak mungkin kami gantung. Gitu Pak. Para artis kerap dianggap tak punya pengetahuan politik mumpuni dan dinilai cuma bermodal nekat saat maju sebagai calon wakil rakyat. Mereka kadung diremehkan dan dituding hanya memanfaatkan sisa ketenaran untuk mendapatkan kursi di Senayan. Namun aksi kritis para artis yang baru dilantik beberapa waktu lalu sepertinya segera membuka mata publik bahwa mereka pantas mewakili rakyat dan mengkritisi berbagai kebijakan atau usulan pemerintah yang tidak berpihak pada rakyat. Pada hari-hari pertama menjadi wakil rakyat, sederet wakil rakyat dari dunia hiburan ini menyampaikan berbagai kritikan dan sentilan. Warganet pun antusias dan merespon positif mereka yang dinilai paham tugas mereka sebagai representasi rakyat kecil. Farel Bramasta terlihat hadir dalam rapat Komisi 10 dengan Menteri Pemuda dan Olahraga atau Menpora di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta pada awal November 2024 lalu. Kader Partai Amanat Nasional atau PAN ini memang merupakan anggota Komisi 10 yang mengurusi bidang pendidikan, olahraga, dan riset. Rapat tersebut membahas naturalisasi pemain sepak bola Timnas Indonesia, yaitu Kevin Dix, Noah Leotomu, dan Estela Lopati. Saat giliran berbicara, anak artis senior Vena Melinda itu sudah menarik atensi oleh kemampuan public speaking-nya yang memikat. Pertama, Farel memperkenalkan diri terlebih dahulu kepada jajaran Kemenpora dan Sekjen PSSI. Farel juga mengucapkan selamat datang dalam bahasa Inggris kepada dua calon pemain naturalisasi yang hadir secara daring. Senator 28 tahun itu terlihat begitu lancar dan fasih berbahasa Inggris kepada dua calon pemain naturalisasi. Selain itu, Farel juga terlihat all out menanggapi pemaparan yang diberikan oleh Menpora Dito Aritejo. Dia awalnya memuji target jangka pendek dan jangka panjang Menpora dan PSSI. Namun kemudian, Farel menyertakan pertanyaan kritis terkait tujuan Menpora yang ingin mencapai target posisi 40 dalam ranking FIFA untuk timnas wanita. Anggota DPR Dapil 7 Jawa Barat itu tak lupa menyebut fakta jika saat ini peringkat timnas wanita berada di ranking 104 dunia. Sementara peringkat tertinggi adalah ranking 87 dalam 5 tahun terakhir. Pertanyaan tersebut seakan menyiratkan pertanyaan apakah target Menpora tersebut cukup realistis ataukah sebaliknya terlalu muluk. Kendati tampak mengkritisi rencana Menpora, Farel menjelaskan jika fraksi PAN menyetujui apapun upaya yang dilakukan Kemenpora dan PSSI untuk memperkuat skuad timnas Indonesia. Aksi kritis dan keterampilan berbicara Farel tersebut segera saja mendapat pujian warganet. Menurut feeling saya, Farel akan bertahan lama di dunia politik dan kedepannya dia menjadi pejabat tertinggi di dunia politik. Saya yakin 100% kelihatannya orangnya pintar dan sabar, komentar seorang warganet. Pada rapat bersama anggota Komisi 10 pekan sebelumnya, warganet sudah memberikan acungan jempol pada mantan kekasih Natasha Wilona ini. Tak hanya karena public speaking-nya, tapi juga tekadnya memprioritaskan kesejahteraan guru honorer. Sama seperti Farel Bramasta, musisi pecinta lagu hits Melly Goeslaw juga masuk dalam Komisi 10 DPR RI. Ia pun menarik perhatian publik tak kalah berani menyentil ketidakjelasan anggaran pendidikan saat rapat dengar pendapat anggota Komisi 10 dengan Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah atau Dikdasmen. Bukan dengan public speaking-nya seperti Farel, namun kader Partai Demokrat Indonesia Perjuangan atau PDIP ini malah memilih bernyanyi. Konten saja istri dari musisi Anto Hood itu menarik perhatian publik setelah menyampaikan kritik kepada Menteri Dikdasmen, Abdul Mukti, melalui lagu ciptaannya yang berjudul Gantung. Momen ini membuat suasana rapat menjadi riuh. Senator dari Dapil 1 Jawa Barat ini menyanyikan lagu Gantung ciptaannya sendiri secara kreatif. Ia mengubah liriknya untuk menyinggung masalah anggaran. Momen Melly Goeslaw menyanyi bermula dari celetukan Mendikdasmen Abdul Mukti yang meminta agar DPR tidak menggantung anggaran untuk Kementerian Dikdasmen. Karena ada Melly Goeslaw di sini, kami minta agar anggaran ini jangan digantung sesuai lagu beliau. Jangan kau gantung cintaku, ucap Mendikdasmen di rapat tersebut. Melly pun diminta untuk menyanyikan lagu Gantung karena telah disebut oleh Mendikdasmen. Dengan cepat Melly merespon dan mengubah liriknya menjadi, jangan sampai kami gantung semua anggaran memberi harapan. Sabar jika semuanya beres, anggaran tak mungkin kami gantung, ucapnya dengan melodi lagu yang dirilis pada 2006 silam tersebut. Para peserta rapat bertepuk tangan meriah usai Melly menyanyikan lagu tersebut.
Para menteri juga tampak tersenyum mengapresiasi. Istri dari presenter Uya Kuya yang lebih dikenal dengan nama Astrid Uya ini adalah anggota Komisi E Bidang Kesejahteraan Rakyat DPRD DKI Jakarta. Pada hari-hari pertamanya duduk sebagai wakil rakyat, ibu dua anak ini juga berhasil mendapat pujian warganet atas sikap kritisnya. Dalam video yang beredar di media sosial, kader Partai PAN itu mengkritik soal anggaran pembelian laptop untuk siswa sekolah dasar atau SD. Dalam video tersebut, Astrid mempertanyakan terkait anggaran yang menurutnya tidak wajar. Pasalnya, dalam anggaran yang tercantum satu orang siswa SD mendapatkan dana sekitar 23 juta rupiah untuk membeli sebuah laptop. Wanita 44 tahun itu tampak membacakan sebuah catatan anggaran yang dialokasikan untuk bidang pendidikan yakni unit laptop untuk siswa SD. Menyediakan laptop 129 unit SD di Sudin, kalau dihitung satu anak dapat laptop 23 juta rupiah. Apakah itu 23 juta rupiah untuk anak SD? Kemarin saya baru beli laptop harganya 7 juta rupiah, sampai 10 juta rupiah saja, ucap Astrid. Angka yang tercantum itu menurutnya tidak masuk akal, sehingga ia pun mengatakan fakta yang ada di lapangan bahwa sebuah laptop hanya dibanderol dengan harga sekitar 7 jutaan, yang jauh lebih di bawah anggaran yang tertera. Tak hanya soal anggaran laptop yang dianggap tak logis, dalam video yang beredar ibu dari Cinta dan Nino Kuya itu juga menilai janggal dengan adanya anggaran pemagaran dua sekolah di Kepulauan Seribu yang mencapai miliaran rupiah. Anggaran DPRD dari Dapil Jakarta 8 itu pun mempertanyakan luas dari dua sekolah tersebut. Sebab sangatlah janggal jika pemagaran sekolah bisa menghabiskan dana hingga lebih dari 1,4 miliar rupiah. Unggahan itu pun mendapatkan berbagai komentar dari netizen yang memuji bahwa Astrid yang berasal dari kalangan seleb dianggap berani untuk mengkritik. Namun tak sedikit pula netizen yang justru khawatir, sebab menurut sebagian warganet sikap kritis Astrid berpotensi membuatnya tidak disukai oleh banyak pihak. Seakan tak ingin kalah dari sang istri, anggota Komisi 9 DPR RI Surya Hutama alias Uya Kuya juga menyampaikan pendapat kritisnya terkait gonjang-ganjing skincare overklaim dan berbahaya yang tengah marak di media sosial. Hal itu ia sampaikan saat melakukan rapat dengar pendapat antara anggota komisi yang membidangi lingkup kesehatan, ketenagakerjaan dan jaminan sosial tersebut dengan Kepala BPOM di Gedung Nusantara 1 DPR RI. Surya Hutama menilai Badan Pengawasan Obat dan Makanan atau BPOM harus segera melakukan tindakan untuk mengungkap validitas uji laboratorium yang dilakukan oleh sejumlah dokter di media sosial. Hal itu agar kepercayaan publik terutama terhadap skincare lokal dapat dijaga. Kader PAN ini sebelumnya menyinggung sosok dokter detektif atau doktif yang gemar membuat konten mengenai uji laboratorium mandiri terhadap beberapa brand skincare yang melakukan hal tersebut untuk mengecek jumlah persentase kandungan bahan tertentu yang ada pada produk skincare. Kita hargai mereka ini adalah sebagai kontrol publik terhadap kebijakan publik yang ada. Jadi peran serta masyarakat dalam mengontrol kebijakan publik. Jadi sah-sah aja membantu pemerintah, tapi kalau ini juga tidak ditanggapi secara serius oleh BPOM, akhirnya ini akan menjadi bola liar, ujar Surya Hutama. Ia menambahkan bahwa fenomena yang terjadi di media sosial saat ini adalah adu argumen yang seakan tak ada ujungnya. Sehingga menurutnya BPOM perlu segera memanggil beberapa konten kreator yang membuat konten uji laboratorium mandiri ini. Hal ini diperlukan agar masyarakat tak bingung dan memperoleh informasi yang benar. Karena adanya skincare dengan kandungan berbahaya seperti merkuri dan hidrokionin ini juga berpengaruh pada kepercayaan publik terhadap brand skincare lokal. Intinya menurut saya BPOM harus segera memanggil orang-orang ini, dudukan dan tanya uji lab mereka itu benar-benar seperti apa. Apakah invalid, apakah memang valid? Kalau ternyata invalid, tegur mereka, karena ini berbahaya terhadap tingkat kepercayaan masyarakat terhadap produk-produk skincare, tegasnya. Penyanyi Nafa Urba yang juga berada di Komisi 9 bersama Uya Kuya turut menyoroti polemik skincare overklaim yang dianggap merugikan masyarakat. Penyanyi asal Magelang itu pun meminta agar BPOM segera menindak tegas owner skincare yang overklaim. Saya rasa itu menjadi isu yang sedang heboh-hebohnya saat ini, tapi mungkin belum ada tindakan secara konkret yang dilakukan oleh BPOM terkait skincare overklaim, ungkap Nafa dalam rapat bersama BPOM. Namun pernyataan panjang dari Nafa tersebut justru tidak mendapatkan jawaban yang memuaskan dari BPOM. Menurut Nafa, BPOM tidak memberikan jawaban secara konkret. Seperti halnya BPOM harus segera melakukan tindakan untuk mengungkap validitas uji laboratorium yang dilakukan.
untuk menjaga kepercayaan publik terhadap skincare lokal. Namun berbeda dengan sederet artis sebelumnya yang mendapat mayoritas pujian atas sikap kritisnya. Kali ini pro kontra terjadi atas sikap kritis mantan istri Zack Lee tersebut. Tak sedikit warganet yang bingung urgensi Nafa membahas soal skincare di rapat DPR RI tersebut. Ada warganet yang menilai hal tersebut terkesan sepele untuk dibahas. Menurut sebagian warganet, tidak semua masyarakat menggunakan skincare. Masih ada hal yang lebih urgent untuk dibahas seperti penurunan harga kebutuhan bahan pokok karena semua orang butuh makanan. Apakah kalian setuju dengan pendapat warganet tersebut?